Ayat 47 surat Al-Baqarah mengandung suatu pernyataan yang sangat kuat, mengulang dan memperkuat ayat kedua surah Al-Baqarah. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Kebenaran pendapat atau penemuan manusia nisbi, kecuali sesuai dengan firman Allah. Persoalannya tinggal bagaimana memahami apa yang Allah maksudkan dengan firman-Nya. Itulah perlunya memahami bahasa Al-Quran dan mengambil referensi dari para mufassirin. Semakin lama waktu berjalan, semakin banyak referensi yang kita miliki untuk memaknai firman Allah. Namun di lain pihak, semakin banyak pendapat, semakin besar potensi untuk penyimpangan, semakin jauh dari kebenaran disebabkan oleh berbagai kepentingan. Hal yang utama adalah nawaitu yang tulus dan satu tujuan, mengharapkan keridhaan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, maka hendaknya kamu tidak termasuk orang yang ragu-ragu. Walikullin wijhatu huwa muwalliyaha fastabiqul khairati aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap pengikut agama memiliki arah untuk menghadap, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, Allah akan datang kepadamu. Semua sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ada yang menjadikan al-haqqu mir rabbik dan seterusnya sebagai pengunci doa untuk berani bertindak dengan rasa percaya diri untuk menghadapi segala kemungkinan risiko dengan mengharapkan keridhaan Allah. Apakah kau akan selamat di dunia atau menghadapi kematian demi mengharapkan keridhaan Allah di hari akhirat? Fastabiqul khairat telah menjadi ekspresi populer bagi muslim untuk berlomba dan bersaing dalam kebaikan. Cara dan jalannya bisa berbeda, tetapi tujuannya sama, mengharapkan keridhaan Allah. Setiap pengikut agama memiliki kiblat yang menjadi pusat tujuannya. Bagi penyembah berhala, patung itu adalah tujuannya. Bagi ateis, orang yang tidak beragama, nafsu dan pikirannya itulah yang menjadi tujuannya. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah di tanah suci. Allah memerintahkan untuk menghadap Ka'bah setiap melaksanakan sholat. Bagaimanapun miskinnya seseorang, umat Islam akan selalu berkeinginan untuk mengunjungi Baitullah di tanah haram Mekah. Ada orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan, namun tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tak terduga, sehingga mereka dapat mengunjungi tanah suci Mekah. Ada pula yang sejak kecil mengimpikan untuk ke tanah suci, tetapi hingga maut menjemput, impian itu tidak juga terwujud. Bagaimanapun, perasaan cinta dan kerinduan ke Ka'bah tentu saja mendapat penilaian khusus dari Allah yang Maha Pengasih,
dan Maha Penyayang. Ada orang yang membanggakan keseringannya melaksanakan ibadah haji dan umrah, bukan pada hikmah pelaksanaan haji itu sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam satu ceramah oleh seorang dokter spesialis dan sekaligus seorang ulama, almarhum Dr. Cuandi Marikar. Di suatu percakapan, orang-orang berbicara tentang keseringannya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Beberapa di antara mereka telah melaksanakan puluhan kali ibadah haji. Ketika Dr. Marikar ditanya, berapa kali ia melaksanakan ibadah haji? Ia menjawab, baru 1 kali, kasihan. Ia sengaja menekankan kata kasihan sebagai peringatan kepada mereka yang bangga dengan ibadahnya. Hadits Rasulullah, innamal malu binniyat. Nilai suatu pekerjaan tergantung daripada nawa itu. Seorang hamba menghadapkan wajahnya ke Baitullah di tanah suci dalam salatnya dengan niat demi Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kesempatan berkunjung ke Ka'bah di tanah suci adalah suatu yang perlu disyukuri dan tidak perlu dibanggakan. Ada orang-orang yang sangat berkeinginan untuk mengunjungi Ka'bah di tanah suci, namun niat itu tak kunjung terpenuhi. Mereka hendaknya berserah diri kepada Allah. Allah yang menentukan kesudahannya. Niat yang baik menghadap ke Ka'bah adalah salah satu bentuk kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan.